Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School 13 Mei 2023. Nah, kali ini kita akan membuktikan dari Alkitab bagaimana hari Sabat ini tidak termasuk dalam perayaan feast berdasarkan musim atau season. Dan ayat yang akan kita gunakan untuk membuktikan hari Sabat bukanlah feast yang berdasarkan musim, kita akan ke buku Imamat 23. Dan mari kita lihat dari ayat pertama ini, di situ kita lihat Tuhan mau bilang sesuatu kepada Musa. Yang mana tujuan Tuhan adalah untuk Musa sampaikan kepada umat Israel. Mengenai apa? Mengenai feast-nya Tuhan. Artinya di sini kita lihat Tuhan mau agar umat Israel tahu mengenai feast-feast-nya Tuhan melalui Musa. Dan bukan hanya tahu mengenai feast-feast-nya Tuhan, tapi Tuhan mau agar umat Israel harus merayakan feast ini. Dan feast ini disebut sebagai Holy Convocation. Tetapi berdasarkan ayat ini saja, kita belum lihat detail feast yang Tuhan inginkan untuk umat Israel rayakan apa. Jadi kita hanya tahu bahwa Tuhan mau umat Israel merayakan feast-nya Tuhan. Tapi detail feast yang perlu dirayakannya itu dalam ayat 2 ini belum disebutkan. Jadi kita belum tahu apa feast detailnya, oke? Lalu di ayat 2 ini dibilang, even these are my feast. Artinya kita harapkan di ayat 3 inilah penguraian tentang feast yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Israel melalui Musa. Mari kita lihat di ayat 3. Nah, di ayat 3 ini disampaikan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat sebagai Holy Convocation. Nah, bicara Holy Convocation, kata Holy Convocation ini sudah kita lihat di ayat 2. Yang mana Holy Convocation ini berarti mengenai feast-nya Tuhan. Oleh karena kita melihat kata Holy Convocation ini ada di ayat 2 dan ayat 3, artinya kita bisa simpulkan dong bahwa hari Sabat ini adalah feast. Nah, hari Sabat itu adalah hari ke-7. Dan bicara mengenai hari, kita ke Kejadian 1 ayat 5. Di situ Tuhan bilang terang itu siang dan gelap itu malam. Dan hari itu terdiri dari evening and morning atau petang dan pagi. Artinya yang membuat hari itu adalah hari ialah gelap dan terang. Nah, dan yang membuat satu hari berakhir itu adalah matahari terbenam. Dan kita tahu satu hari itu dimulainya dengan matahari terbenam. Artinya satu hari itu terdiri atau dimulai dan berakhirnya dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Jadi pertanyaannya ialah dari mana saya tahu bahwa ini sudah masuk hari ke-7? Dari matahari terbenam. Dan dari mana saya tahu bahwa hari ke-7 berakhir? Dari matahari terbenam. Jadi hari ke-7 itu ditentukan oleh benda penerang matahari. Nah, sekarang kita masuk ke Imamat 23 ayat 4. Di sini dibilang, these are the feast of the Lord. Nah, arti dari kata these are the feast of the Lord ini berarti sesuatu yang belum diketahui. Dan kalau belum diketahui artinya ini feast yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di ayat 3 yang kita ketahui di situ adalah feast hari Sabat. Artinya ayat 4 ini mau bilang yang selain ayat sebelumnya. Tapi bicara mengenai feast juga. Tapi berbeda dengan feast yang ada di ayat 3. Apa bedanya? Di sini dikatakan feast yang Tuhan mau sampaikan di ayat 4 ini diproklamnya in their seasons. Nah, bicara mengenai seasons, kita langsung teringat sebuah ayat yang terdapat dalam Mazmur 104 ayat 19. Di situ dikatakan Tuhan tentukan bulan sebagai yang menentukan season atau musimnya. Artinya boleh dikatakan feast yang di ayat 4 ini ditentukan oleh benda penerang bulan. Sedangkan yang di ayat 3 yaitu feast hari Sabat ditentukan oleh sun. Apakah untuk feast ditentukan oleh bulan sama dengan feast yang ditentukan oleh matahari? Jawabannya tentu saja berbeda.
Artinya walaupun sama-sama feast, tapi benda penerang yang menentukan kapan feast itu dirayakannya berbeda. Yang satunya itu ditentukan oleh bulan, sedangkan feast yang satunya lagi ditentukan oleh matahari. Tentu saja itu dua hal yang berbeda. Nah, karena kita sudah establish beda dan kita sudah tahu apa bedanya, pertanyaannya, apakah kita bisa bilang hari Sabat itu ditentukannya dengan lihat bulan? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa? Karena hari Sabat itu ditentukan oleh benda penerang matahari dan bukan bulan. Dan Tuhan sendiri yang bilang kepada Musa, "Musa, make sure ya, kamu harus bisa bedakan feast hari Sabat yang ditentukan oleh matahari dengan feast yang ditentukan dengan lihat bulan. Itu harus bisa dipisahkan dengan jelas." Itulah yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Nah, jadi kita bisa simpulkan berdasarkan setelah kita lihat ayat 3 dan 4, ternyata hari Sabat ini walaupun hari Sabat itu adalah feast, tapi hari Sabat tidak termasuk dalam feast yang ditentukan oleh season atau benda penerang bulan. Melainkan hari Sabat yang adalah hari Sabat feast ini ditentukan oleh benda penerang matahari. Nah, mari kita lihat cuplikan feast yang ditentukan oleh musim. Kita masuk ke Imamat 23 ayat 5. Di situ kita lihat bahwa pada hari ke-14 bulan pertama. Nah, kalau dibilang hari ke-14 bulan pertama, artinya yang pertama kali harus dilakukan adalah lihat bulannya dulu. Setelah kita sudah melihat bulannya dan waktu lihat bulan saya tahu itu adalah awal bulannya. Nah, ketika sudah tahu awal bulannya, dan di awal bulan itu saya mulai menghitung harinya sebagai hari pertama sampai jatuhnya ke hari ke-14 yang mana itu adalah the Lord's Passover. Jadi kesimpulannya adalah kalau feast yang ditentukan oleh seasons itu terdiri dari lihat bulan, dan setelah lihat bulan saya lihat matahari, atau bisa kita bilang terdiri dari benda penerang bulan dan matahari. Sedangkan kalau feast hari Sabat memang murni hanya lihat matahari tanpa unsur bulannya. Jadi kita bisa simpulkan dong, hari Sabat sama sekali tidak boleh kita ikut campurkan dengan unsur bulannya, karena hari Sabat pure hanya unsur lihat mataharinya. Dan inilah kita punya summary Daily Bible School. Semoga saudara-saudara yang mendengarkannya bisa benefit dan mengerti mengapa hari Sabat itu tidak termasuk dalam feast season. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.